Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Jadi hal ini bercerita tentang passing grade surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kalian seperti halnya orang-orang yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Maksudnya adalah cobaan. Nah, apa sih cobaan yang ditimpakan oleh orang-orang sebelum kita? Nah, kita bisa membaca hadis sahih dari Habab bin Al-A'rad yang menceritakan bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau tidak memohon pertolongan untuk kami dan mengapa engkau tidak mendoakan kami?" Ini kejadian ini berlaku waktu umat Islam ini tertindas di Mekah sebelum mereka berhijrah ke Madinah. Maka beliau pun bersabda, "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, di antara mereka ada yang digergaji pada tengah-tengah kepalanya sehingga terbelah sampai kedua kakinya. Namun itu tidak memalingkan dirinya dari agama yang dipeluknya. Kemudian ada juga yang disisir tubuhnya dengan sisir besi sampai terpisah antara daging dan tulangnya. Dan hal itu tetap tidak menjadikannya berpaling dari agamanya." Selanjutnya beliau bersabda, "Demi Allah, Allah benar-benar akan menyempurnakan perkara agama ini sehingga orang yang berkendaraan dari San'a menuju Hadramaut tidak merasa takut kecuali kepada Allah dan hanya mengkhawatirkan serigala atas kambingnya. Tetapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa." Jadi dahsyat cobaan yang Allah berikan kepada umat sebelum ini. Dan ketika kita berdoa atas ujian yang menimpa kita, jangan sekali-kali kita tuh merasa tergesa-gesa, karena Allah senantiasa dekat. Allah menunggu waktu terbaik untuk menjawab doa dan pengharapan kita. Nah, kemudian saya akan membacakan kisah Heraklius. Heraklius ini raja Romawi. Ketika dia memanggil kabilah dagang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan ini ke dalam istananya, istana gubernurnya, istana aslinya ada di Konstantinopel. Ketika itu mereka ada di sekitar daerah Damaskus ya. Jadi Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ini pemimpin Quraisy, tentang keberadaan Rasulullah SAW. Raja Romawi ini bertanya kepada Abu Sufyan,
Kalian memerangi Nabi Muhammad SAW. Ya, jawab Abu Sufyan. Terus gimana peperangannya? Tanya Heraklius. Jawabannya adalah gonta-ganti, kadang kami yang menang, kadang dia yang menangkan. Lebih lanjut, Heraklius ini Raja Romawi berkata, demikian juga para rasul diuji. Jadi dengan kemenangan, kekalahan itu menguji rasul, untuk menguji rasul Allah. Sedangkan kemenangan terakhir adalah untuk mereka. Raja Romawi ini memiliki ilmu dari perbendaharaan ilmu Nasrani. Jadi dia itu membaca buku-buku yang tidak disebarkan di kalangan umum Nasrani. Nah, di sini disebutkan bahwa adanya al-ba'sa, seperti firman Allah berikutnya, masadhumul ba'sa. Ba'sa ini artinya dalam Quran ini artinya malapetaka, tapi para mufassir mengartikan kepada kefakiran. Wadh-dharra ini artinya penyakit. Wazulzilu ini artinya dibuat terguncang jiwa mereka. Jiwa kita ini terguncang ketika kita melihat orang yang dicintai meninggalkan kita, atau musuh datang dengan pasukan yang lebih besar menyerang kita. Jiwa ini rapuh, jiwa ini takut. Dengan itulah kita diuji. Hatta yaqulur rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, kapan datangnya pertolongan Allah. Jadi kita akan diuji sampai saat-saat di mana titik nadir dari ujian kita. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat firman-Nya, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi Allah senantiasa melihat kita, Allah tahu kondisi kita, Allah tahu isi hati kita, Allah tahu pengharapan kita, dan Allah akan memberikan pertolongannya di saat kita betul-betul memerlukannya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.